在苏北省殖民町一市，有一道已有几十年历史的传统糕点。Tony Anwar 是当地传统糕点业者，也是糕点店的第2代传承人。从小就学起制作糕点的他，不断地把父亲留下来的生意发展得更好。豆饼是苏北省殖民町一市的特产，这个传统糕点成为游客经常带回家的伴手礼。Tony Anwar 是当地其中的豆饼制作者，目前他是继承家业的第2代传承人。当时为了养家糊口，他父亲在1970年开始制作豆饼。没料到的是，这个糕点很受当地居民的喜爱，并逐渐成为这座城市的特产。在激烈的竞争中，Tony 仍然保持着糕点的质量和味道。他还牢记着父亲的嘱咐，不要用机器取代人力，这样才能继续为殖民町一市以及周边地区的居民创造就业机会。Nama saya Tony, saya adalah owner dari Roti Kacang Raja Wali, oleh-oleh khas Tebing Tinggi. Mulai asal muasalnya Roti Kacang Raja Wali ini dari tahun 1970. Itu awal muasalnya itu sebelum Raja Wali, nama mereknya pertama kali Cap Elang. Berselang 2-3 tahun kemudian baru diganti namanya jadi Raja Wali. Brandnya ganti jadi nama Raja Wali. Papa pertama kali usaha ini tahun 1970. Kita ikut nimplung pada masa kita udah kelas 5-6 SD gitu, udah mulai ikut papa. Jadi waktu mulai aktifnya setelah selesai sekolah SMA. Dulu kerja sama orang dulu bapak kerja sama orang, jadi udah lama ikut orang. Habis itu rumah tangga sendiri buat kecil-kecilan gitu. Belajar dari orang juga. Bapak orangnya baik, suka dermawan, suka bantu orang yang miskin gitu, suka. Sama anggota pun bagus, sama anak-anak semua bagus. Humoris bapak suka seloroh, canda gitu, kelakar gitu. Bapak jarang marah, jarang marah-marah. Kadang kalau anggota anak-anak salah baru marahnya. Bahan baku dasarnya ini tepung terigu, gula, minyak, kacang hijau, dan bahan pendukungnya wijen dan penyedap rasa yang lain lah. Selain Tebing Tinggi, kita ada buka cabang di Pematang Siantar 1, Serampa 1, Medan 1, dan juga Provinsi Riau, Pekanbaru. Kita ada 4 cabang. Pemasarannya ya tergantung, sekarang masa online ya. Agak gampang lah, jadi sistem kirim. Nggak seperti dulu kan diantar ke Tanjung Balai, ke Kisaran. Sekarang udah gampang pakai online kirim. Variannya ada 9 rasa. Untuk saat ini 9 rasa. Ada kacang hijau, kacang merah, durian, nanas, jeruk kasturi, asin manis, telur asin, coklat, dan keju. Dulu masa awalnya itu anggota hanya beberapa orang, hanya sekitar 4-5 orang. Satu bagian panggang, yang lain bagian buat, dan satu lagi bagian penjualan. Jadi anggotanya terbatas gitu. Jadi hanya buat masa bapak itu hanya buat 4 rasa. Kacang hijau, kacang hitam, jeruk kasturi, sama asin manis. Sesudah itu sampai ke saya tambah lagi 5 rasa. Jadi sekarang saat ini 9 rasa. Boleh dibilang lumayan lah. Untuk tingkat pasarnya oke lah. Untuk menjanjikan lah kalau untuk Tebing Tinggi, boleh. Satu kejujuran. Modal keberhasilan itu
satu jujur. Itu saya terapkan tuh sama anak-anak, anak saya sendiri pun saya terapkan. Kemana-mana yang penting jujur. Mau kerja sama siapapun yang penting jujur. Kalau kita udah jujur, disayangi majikan, di mana saja kita tetap pasti berhasil. Jadi kalau yang lain-lain kerja keras, ya itu harus dibarengi lah. Kerja keras. Jadi modal-modalnya banyak sebenarnya. Tapi yang intinya jujur lah. 除了 Tony Anwar 之外，还有 Hendra 保留其特色糕点。由于糕点的味道始终如一，让许多在外地的顾客仍向他购买。Kita mengelola, memproduksi roti kacang ini sudah puluhan tahun. Tapi di mana kita memunculkan nama merek Elang Mas, roti kacang cap Elang Mas ini dari mulai tahun 2019 hingga sekarang dan seterusnya. Ya utamanya tepung terigu dengan kacang hijau. Kacang hijau, kacang merah, itu yang paling utama. Gula, minyak, dan lain-lain. Ya, untuk saat sekarang ini kita sudah punya beberapa varian, yaitu kacang hijau yang utama, yang best seller. Kemudian kacang hitam, di mana pada saat acara hari weekend kita juga ada sediakan rasa durian. Di mana durian ini juga dengan bahan-bahan yang sangat bermutu dan barang-barang bahannya asli, yaitu dengan asli daging durian. Hingga saat ini mudah-mudahan kita juga dipercayai sebagai oleh-oleh khas Sedang Bedagai, di mana masyarakat Sedang Bedagai sebelum berpergian kebanyakan membeli roti kacang cap Elang Mas kita ini untuk dibawa kepada sebagai buah tangan untuk sanak keluarga atau teman-teman di kampung. Ya, kalau kita sekarang kita sudah pusat kita di Kota Serampa, tapi sekarang kita sudah hadir lebih dekat untuk warga Medan. Ya, kita kolaborasi, di mana kita juga ada penjualan secara online. Kita juga sudah tersedia di beberapa aplikasi online, dan juga kita ada beberapa reseller dari berbagai kota yang order kepada kita untuk dipasarkan di kota mereka. Online saya rasa cukup bagus, karena di mana sekarang era digitalisasi, jadi itu merupakan suatu cara agar produk kita bisa lebih maju dan lebih dikenal orang. Intinya dengan konsisten. Satu jawaban dengan konsisten, yaitu di mana kita konsisten dengan bahan baku kita, mutu kita, cita rasa dan aroma kita. Di mana orang tidak akan pernah berpaling ke lain hati. Itu merupakan suatu prioritas bagi kami supaya untuk menjadi roti kacang ini menjadi andalan untuk semua orang, menjadi buah tangan serta cemilan untuk keluarga mereka. Untuk saat sekarang ini sekitar 20-an. Sekitar 20-an. Cukup, ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, dan mungkin ada yang baru-baru saja masuk. Prinsip saya change to grow. Jadi kita harus terus berubah untuk mencapai suatu titik yang sangat baik, di mana perubahan itu yang membawa kita menuju keberhasilan. Tapi bukan berubah secara resep ya, tapi kita berubah untuk menjadi lebih baik. Ada banyak, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada pelanggan kita yang ada pindah tugas di Jakarta, orang pemerintahan dan yang lainnya. Mungkin ya ada beberapa banyak sih, bukan beberapa, banyak, cukup banyak. Karena dengan hasil mutu yang kita ciptakan itu, mereka bisa kembali ke kita, yaitu dengan mutu yang baik. 疫情对每个人都有很大的影响 ，Tony 和 Hendra 也不例外。
虽然营业额大幅下降，但他们从不放弃，并寻找方法渡过难关。Nampaknya ada. Itu pas pandemi gitu kita seminggu hanya kerja 2 hari, kadang paling banyak pun 3 hari. Jadi kita sebagai owner ya gimana ya solusinya gitu ya. Kasian juga banyak libur pun ya ibaratnya kan ada sebagian mengharapkan di sini cari makannya. Nah kita banyak libur pun kasian juga. Jadi kita ya kasih apalah santunan gitu, tambahan. Memang nggak banyak sih kita tambahan, karena kita ada kasih sembako juga, kasih orang bagi-bagi sembako, kasih santunan. Jadi uang kerajinan tetap kita kasih full. Oh, pandemi ya minus lah, nggak ada plusnya, ada minus. Jadi ya jalani aja. Namanya kan bukan kita sendiri yang kena, kan hampir seluruh warga lah, seluruh masyarakat lah semua. Karena pada saat pandemi 2 tahun yang lalu, ekonomi semua merosot dan otomatis semua orang jarang untuk keluar kota atau berpergian. Jadi penjualan kita merosot sangat banyak sekali. Tapi di mana kita terus bertahan untuk kelangsungan semua orang kerja kita agar mereka bisa melangsungkan hidup mereka. Jadi mudah-mudahan sampai sekarang sudah berangsur pulih. 同化和文化融合的过程，使群岛的美食更丰富多样。苏北省的豆饼不仅成为当地最有代表性的美食，还为当地的居民创造就业机会。